menikmati puncak Gunung Merapi di Kalitalang dan merasakan sejuknya hawa dingin di Bukit Kelangon serta mantapnya kopi bukan luwak dan makanan khas di Rumah Joglo Yogyakarta, disinilah tempatnya. Simak terus di channel Razon Wane, channel khusus jalan-jalan, traveling, dan spot wisata. Perjalanan kita hari ini dimulai dari tempat wisata kuliner, yaitu di warung makan bukan kopi luwak. Lokasi warung makan ini letaknya arah jalan ke warung makan atau warung kopi yang sudah terkenal atau sudah viral sebelumnya, yaitu Kopi Klotok, atau tetanggaan dengan Kopi Klotok, letaknya sekitar 20 meter dari Kopi Klotok. Dari parkiran sudah banyak mobil parkir di sini dan kita langsung masuk ke sini. Ini ada tulisan kopi bukan luwak. Nah, bagaimana keadaan di dalamnya? Yuk kita masuk ke dalam. Kita lihat detail bagian di dalamnya. Di sini areal parkirnya cukup luas. Terlihat di sini sudah banyak mobil ataupun kendaraan motor yang sudah parkir di sini. Ini kita sudah sampai di sini sekitar jam 11 siang. Cukup siang ya. Biasanya terkenal untuk ngopi-ngopi di sini cukup pagi rame. Berarti dari pagi sudah rame, siang aja masih rame. Ini ada tempat resepsionis pertama kalau mau pesan makanan di sini terlebih dahulu. Ini kita tanya-tanya dulu, kita lihat apa saja menu-menunya, dan kita masih penasaran bagaimana di dalamnya. Akhirnya kita disuruh untuk ke dalam untuk melihat-lihat dulu dan bisa pesan makanan di dalamnya. Karena kita baru kali ini pertama berkunjung ke sini, jadi kita mau lihat-lihat dulu bagaimana keadaannya. Ini dari depan terlihat sudah ada ini rumah joglonya atau rumah utamanya, bisa masuk ke dalam, tapi kita masih penasaran bagaimana keadaan di luarnya ini. Ini di dalamnya terlihat itu sudah ada yang duduk-duduk dan lagi memesan makanan. Dan ini kita lihat dulu, terus kita lihat ke samping dulu, kan di samping sini ternyata banyak parkiran motor, dan kita mau lihat ke samping ini, nanti di samping apa tembus kemana. Nah ini kita jalan yuk. Kita jalan terus ke samping, ternyata di sini ada yang jual onde-onde yang merupakan onde-onde khas di sini. Kita sempat beli dan rasanya memang beda, spesial di sini. Dan ini kita lanjut ke bagian belakang, ternyata ini ada musolahnya atau tempat sholat, dan di sini banyak atau gazebo-gazebonya. Ini ada rumah joglo lagi. Selain tadi rumah joglo utama di depan, di belakang juga ada rumah joglonya, dan banyak gazebo-gazebonya dan tempat duduk di sini. Sangat khas sekali suasana pedesaan di Yogyakarta. Jadi kita sempat bingung kita mau milih di mana. Kita tanya juga kepada Mas yang lagi membersihkan ini, Mas untuk ke dalam apa kita bisa? Ternyata bisa juga. Tapi kita masih penasaran melihat keadaan di sini bagaimana di warung makan ini. Bentuknya ini khas banget, suasana sangat menarik sekali dan alami, asri, suasana pedesaan. Kopi bukan luwak ini letaknya dekatan atau berdekatan dengan Kopi Klotok Jogja. Keduanya memiliki mirip secara konsep bangunan hingga menu makanan. Namun tidak banyak pelanggan yang tahu tentang Kopi bukan luwak ini, ataupun yang tahu yang pernah berkunjung ke Kopi Klotok mungkin melihat ada warung sampingnya itu, yaitu warung bukan kopi luwak. Di halaman belakang dan depan warung kopi bukan luwak ini cukup luas. Terdapat sejumlah gazebo yang mampu menampung banyak pengunjung. Nah, kita tadi sudah berjalan dari samping terus tembus ke belakang, dan ini dari belakang kita masuk ke joglo utama ini. Dan saya pengen tahu bagaimana di dalam di rumah joglo utama. Ternyata di sini tempat kita untuk mengambil makanannya atau memesan makanan. Di sini dalam ini banyak sekali menu-menu makanan pilihan dan bentuknya sangat unik dan menarik ini. Nah, ini di sini pertama ada goreng-gorengan dan makanan khas ini. Ini apa tadi 1.500? 1.500. Ini apa ini? Apa ini? Ada motor nggak? Coba nggak apa-apa.
berapa biji ya? Kamu enggak? Apanya? Manis tapi ini ya. Iya, manis. Satu aja aku. Dua. 4 aja deh, 4. Ini masih 1, 2, 3 itu. Oh ya, 3. Padahal kan 1 ya? Ya, ini makanan khas kue bikang. Ini rasanya khas di sini dan kita mencoba bagaimana sih rasa khas kue bikang ini. Pakai, aku pakai. Ayam mana aja lah, sama aja. Pakai aja. Sedikit aja nih. Nah, gitu. Santannya juga benar segitu. Mau lah. Lagi biar tahu rasa. Yang itu aja. Enggak yang itu aja. Makanan beratnya ya ini. Iya. Ambil aja. Ini kita dulu lihat. Gimana aja kayaknya kencang ya. Dan ini bagi pengunjung yang pengen membeli makanan berat, ini bisa mengambil langsung dengan pilihan yang di sini. Di sini makanan khasnya yaitu adanya mangut ikan. Kita lanjut untuk membeli atau memesan minuman, terutama kopi bukan luwak di sini. Ternyata di sini ada bagian belakangnya yang untuk tempat memesan kopi. Ini dia, kita menuju ke tempat memesan kopi atau minuman sejenisnya. Ini di bagian belakang ya. Ini kopi ya? Mas, kopinya. Kopi hitam. Pilihannya apa itu? Ini. Coba ya, ini kopi bukan luwaknya lah. Kalau kopi bukan luwaknya apa? Kopi hitam. Oh, kopi. Oh, teh tubruk gula batu itu. Oke, itu aja lah. Kopi bukan luwaknya 2. Nggak dikasih gula kan? Satu kasih gula. Oh, tanpa gula. Yang satu tanpa gula. Gula. Selain menu yang ada tertulis di sana tadi, ternyata di sini ada pilihan minuman yang lain. Ini yang ala-ala luar negeri juga ada ya, seperti P6 Drill, Nutella dan yang lain-lain tertulis di menu ini. Tapi kita sudah pesan tadi di sana. Oke, sekarang kita mau mencari tempat duduk yang cocok untuk kita santai. Nah, ini ada pilihan yang kosong. Ini ada tempat duduk itu, ada gazebo yang lain. Ini banyak sekali pilihannya dan kita memilih di sini akhirnya. Sebelum pulang, saya sempat masuk ke dalam lagi untuk melihat bagaimana keadaan dapur atau tungku dari warung kopi bukan luwak ini. Dan ini menu khas dari sini yaitu masakan mangut. Itu ada mangut lele dan ada juga mangut ikan lain. Oh iya, dari informasi yang saya dapat bahwa kopi bukan luwak Jogja ini berdiri sejak tahun 2017. Salah satu tujuannya memang untuk menampung pelanggan saat kopi klotok membludak. Namun ternyata banyak juga pelanggan yang salah mengira, yang mengira saingan, padahal secara kepemilikan sama, tetapi yang berbeda yaitu yang memanajemennya. Bedanya lagi dengan kopi klotok, di kopi bukan luwak ini punya 2 bangunan rumah utama atau 2 rumah joglo, sedangkan di kopi klotok hanya 1. Selain itu, warung ini tidak punya pemandangan ala sawah seperti di kopi klotok. Beda yang lain yaitu ada beberapa menu yang tidak ada di kopi klotok seperti mangut lele dan mangut bawal. Selain itu, kudapan pendamping juga lebih banyak yang ada di kopi bukan luwak ini.
Di Kopi Bukan Luwak ini terdapat menu yang lain seperti mendoan, cara bikang, dan parasi, minuman yang khas yang ada di sini. Setelah selesai kita menikmati kuliner di warung Kopi Bukan Luwak, kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke Puncak Merapi. Yang pertama kita tuju ini yaitu ke Kali Talang, spot yang sangat terkenal dan menjadi viral di sosial media karena menyajikan pemandangan yang sangat indah, Puncak Merapi yang merekah indah menakjubkan itu. Kali ini kita berkunjung ke Kali Talang, mendapatkan cuaca yang cukup cerah yang mana kita bisa melihat puncak Merapinya. Walaupun puncak Merapinya tidak begitu terang, masih ada kabut-kabutnya seperti itu. Ini jalan yang terkenal itu yang mana tempat orang foto-foto dengan latar belakang puncak Merapi seperti ini. Jika kita ingin foto-foto di spot jalan yang banyak beredar di sosial media, jadi parkir mobilnya berada di bagian atasnya. Setelah mobil parkir di sini, baru nanti kita jalan ke arah bawah untuk foto-foto di jalan yang viral tersebut. Nah, ini kalau jalan ke atas, kita ke spot wisata Kali Talang Ekoturism. Alhamdulillah kita setidaknya bisa melihat bagaimana bentuk dari puncak Merapi yang terlihat jelas dari sini di parkiran. Biasanya kita ke sini selalu kurang beruntung, yang mana puncak Merapinya selalu tertutup oleh kabut sehingga hanya ada pemandangan ya pohon-pohon ini saja tanpa ada latar belakang puncak Merapi yang tampak pada video ini. Dan ini kita akan turun ke bawah ke jalan yang terkenal ini ya, jalannya tempat orang foto-foto ini sudah ngantri yang mau foto-foto atau ngambil video ala-ala di TikTok atau Instagram itu ya. Objek wisata Kali Talang merupakan salah satu spot foto yang keren di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ini kita bisa mendapatkan foto-foto atau video dengan latar belakang puncak Gunung Merapi yang gagah merekah tersebut. Selain sangat bagus sekali, Kali Talang ini juga cukup mudah untuk dijangkau. Kendaraan dari mulai kendaraan sepeda motor hingga mobil bisa menjangkau ke area ini dengan area parkirnya yang cukup luas. Dan juga kita tidak perlu capek-capek untuk melakukan jalan atau trekking seperti spot-spot yang lainnya. Namun ada beberapa saran yang saya berikan untuk kalian semua karena saya sudah mencoba ke sini beberapa kali selalu gagal alias zonk dengan mendapatkan puncak Merapi tertutup kabut atau tertutup awan sehingga tidak bisa mendapatkan latar belakang Gunung Merapi yang gagah ini. Adapun beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum berangkat ke sini, yaitu pertama, jangan langsung ikut Google Map. Karena tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kehadiran aplikasi penunjang jalan seperti Google Map saat ini sangat berguna sekali. Tetapi untuk menentukan tujuan, aplikasi ini sudah menunjukkan jalan yang harus kamu lalui. Google Map akan memberikan alternatif jalan yang cukup banyak karena untuk mencapai Kali Talang ini sebelum ke jalan utama di sini ada jalan yang alternatif bermacam-macam. Kadang kita terkesan untuk bolak-balik atau muter-muter, akhirnya juga sampai ke sini agak terlambat. Nah, kalau lebih baiknya kita ketahui dulu desa yang harus kita kunjungi desa mana sehingga kita bisa nanti mengarahkan langsung ke ekowisata ini. Rute termudah yaitu melalui Kecamatan Manis Renggo, kemudian berbelok utara sebelum SD Negeri Kejambon 2. Lalu kita menuju ke arah sini, ekowisata Kali Talang. Saran yang kedua, sebelum kita berangkat, kita sebaiknya cek dulu bagaimana keadaan di puncak Gunung Merapi dengan melihat live dari puncak Gunung Merapi melalui akun YouTube, sehingga kita sebelum berangkat kita sudah tahu bakal terjadi cuaca berkabut atau nanti cerah. Dan juga sebelum berangkat kita pastikan kesini pagi hari karena pagi hari akan lebih cerah dibandingkan siang. Saran ketiga,
Kita cek kendaraan kita. Kendaraan harus keadaan fit, jangan sampai nanti bermasalah di jalan. Utamakan kalau motor, kita pakai motor yang gigi ya, karena di sini kita menanjak terus walaupun tanjakannya tidak begitu ekstrim, tetapi kita butuh kendaraan motor yang kuat untuk menanjak. Sedangkan mobil kuat saja, tapi harus kita cek sebelum berangkat, jangan sampai ada ban kempes dan yang lain-lain. Saran keempat, jangan lupa bawa kamera yang lensa zoomnya memadai. Walaupun dia tampak di video dan foto-foto orang sangat bagus, tetapi itu memakai kamera yang sudah sangat mumpuni. Jadi pakai nanti kamera yang bagus ya, sehingga nanti bisa mendapatkan latar belakang Gunung Merapi yang bagus ini. Kalau kita kamera biasa nanti foto gunungnya atau video gunungnya sangat jauh, nah sehingga kita bisa tidak dapat video zoomnya. Jadi disarankan yang memiliki lensa zoom yang sangat memadai. Terus saran terakhir, jangan lupa untuk membuang sampah, atau jika membawa makanan dan sampahnya jangan dibuang di sini, sampahnya dibawa-bawa kembali karena di sini tidak ada kotak sampah ya. Begitu saran saya ketika kita berkunjung ke sini. Oh iya, perlu diketahui bahwa spot wisata Kali Talang ini terbagi dua bagian, yang mana bagian bawah itu dikelola oleh Pok Darwis atau BUMDes Balarante ini, dan bagian atas itu dikelola Taman Nasional Gunung Merapi. Sehingga kalau kita ingin mengunjungi dua spot langsung ini, kita membayar tiketnya dua kali. Pertama, yang tempat kita berkunjung ini kita bayar itu sebesar Rp5.000. Nah, selanjutnya kalau kita mau masuk ke kawasan Taman Nasional Gunung Merapi ini atau melakukan trekking yang lain-lain, kita bayar Rp10.000. Dari sini kita lanjut terus ke jalan ini sampai mentok, nanti ada pintu gerbangnya untuk memasuki kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Biasanya yang ingin nenda ataupun yang ingin trekking hingga sampai ke pos 1 Gunung Merapi. Setelah dari ekowisata Kali Talang, kita lanjutkan perjalanan kita ke Bukit Kelangon, yang mana kita pengen melihat bagaimana keadaan di Bukit Kelangon dan pengen melihat puncak Merapinya di Bukit Kelangon. Tetapi sayang sekali kita kurang beruntung. Ketika kita sampai di sini, kabut pun telah tiba, dan ketika sampai di parkiran juga kita pun disambut dengan hujan yang cukup deras. Akhirnya kita di sini hanya menikmati minuman yang khas di sini, yaitu minuman wedang gedang dan minuman wedang jahe. Pokoknya mantap sekali ketika kita menikmati minuman tersebut. Ini kabutnya sudah ada. Oh iya, untuk masuk ke sini, yaitu untuk wisatawan lokal itu seharga Rp4.000 per orang, sedangkan untuk wisatawan mancanegara seharga Rp15.000, dan untuk parkir kendaraannya sebesar Rp5.000. Di sini area parkirnya cukup luas, dan juga di area parkir ini sudah terdapat warung seperti ini, dan juga ada WC atau toilet lengkap dengan airnya. Ketika kita menaikkan ke atas, ada keterangan tentang Bukit Kelangon di sini, menyatakan bahwa Bukit Kelangon ini merupakan salah satu spot wisata yang terkenal yang ada di Yogyakarta. Di keterangan ini ditulis dengan tulisan merah, perlu diingat objek wisata ini masuk dalam kawasan rawan bencana 3 atau zona yang berjarak 4-5 km dari puncak Merapi, dengan ancaman awan panas, guguran lahar dan yang lainnya sangat bahaya. Jadi ketika kita di sini, kita harus selalu waspada dan mengikuti apa saran-saran atau petunjuk yang di sini. Jangan sampai gegabah ya. Dan di sini tertulis bahwa 4 langkah penting saat evakuasi. Pertama, mengetahui jalur evakuasi. Selanjutnya, siapkan masker dan kacamata. Selanjutnya, perbaharui informasi dan selalu siaga dengan logistik. Itu 4 langkah penting saat evakuasi. Nah, ini kita sudah disambut dengan kabut yang seperti ini, sangat eksotik ya, seperti misty morning. Padahal ini tengah hari ya, kita disambut dengan kabut seperti di pagi hari. Nah, ini kita naik ke tangga ke atas dengan harapan sih sebenarnya kalau nggak kabut kita bisa melihat puncak Merapi dari sini dan sangat dekat. Dan Bukit Kelangon ini merupakan bukit yang paling dekat dengan puncak Merapi ya, atau spot wisata yang paling dekat dengan puncak Merapi.
tetapi ya kita tidak bisa melihat puncaknya, jadi kondisinya seperti ini. Kita nikmati saja bagaimana keadaan sekitar. Berselang waktu tidak lama dari kabut itu ternyata muncullah hujan deras, tetapi kita berteduh di sini di warung ini dan kita memesan makanan khas dari Bukit Kelangon, yaitu wedang gedang, dan minuman ini sangat nikmat sekali dan menjadi salah satu minuman favorit yang saya idamkan saat ini. Bahkan saya setelah turun dari sini akan mencari minuman seperti ini yang ada di Jogja. Nah, ini keadaan hujan tapi cerah ya, tetapi ini hujan. Kalau tadi kan datang kabut seperti itu, dan setelah kabut hujan datang dan kabutnya beralih dan menjadi hujan seperti ini. Nah, hujannya makin siang makin deras dan kita cukup lama di sini, hampir 1 jam kita menikmati minuman khas sini dan ditambah dengan makanan ini. Ada menu-menu makanan yang lainnya. Ini dia, makin deras kan hujannya, tetapi kita nikmati saja. Kita diberikan anugerah rezeki hujan ini yang luar biasa. Setelah beberapa jam hujan pun mulai mereda dan kita pun coba untuk keluar, dan di sini sudah agak terang, udah kelihatan. Kalau tadi tutup kabut, sekarang udah terang. Hujan-hujanan. Sebenarnya iya, udah kelihatan bro. Udah kelihatan dia itu, udah tuh ke atas dia. Kayaknya ke atas deh itu ya. Terangnya. Apa mau dipoto di situ tuh? Bagus tuh. Kabut-kabutnya cantik. Selanjutnya kita ke mobil mengambil payung dan kita rencana mau berfoto lagi atau video-video ke sana, ke jembatan itu. Dan tapi masih hujan seperti ini, saya masih menunggu di bawah pohon karena teman tadi mengambil payung. Nah, akhirnya kita pun berpayung-payung ria di sini sambil berfoto-foto. Ini dia ya keadaan Bukit Kelangon pada saat hujan dan sudah kelihatan cerah. Nah, ini hujannya sudah agak mulai mereda dikit sih, tapi masih kalau jalan masih basah, masih terasa sekali di sini. Tapi kita sudah payungan. Ini pas di belakang ini nih, yang putihin, di belakang putihin. Biasanya kalau orang foto kan yang foto dari bawah, terus di belakangnya backgroundnya kayak ini tuh Kali Talang tadi tuh loh. Kita terus jalan, kita mendekati gapura ini, ada tulisan Sugeng Rauh, dan kita mau berfoto di tangga itu yang ada tulisan Kelangon. Walaupun dalam kondisi hujan, tapi kita cobalah, nggak apa-apa berfoto. Tapi kita sebenarnya masih berharap semoga aja hujannya reda dan nanti bisa kelihatan puncak Merapi pas di belakang tulisan ini. Tetapi ya sampai berapa menit pun belum ada tanda-tanda mau reda, dan kita pun akan siap-siap untuk turun. Setelah foto-foto di sini, kita akan turun dan rencana kita besok pagi mau ke sini. Ada videonya ya ketika kita berkunjung lagi di sini. Pokoknya saksikan juga di channel ini. Keesokan harinya kita berkunjung ke sini untuk melihat bagaimana puncak Merapi di Bukit Kelangon ini. Tetap stay tune terus ya di channel Rajun Wane. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share untuk keberlanjutan dan kesenangan saya dalam mengonten dalam perjalanan ini tentang perjalanan, traveling, dan spot wisata. Sampai jumpa lagi di next konten. Bye, terima kasih.